ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أجمعين مع بعض. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa menghirup udara segar ini, kemudian diberikan kemauan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Banyak umat Islam yang saat ini sempat dan sehat, tetapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Mereka tidak melangkahkan kakinya menuju ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal para jamaah sekalian, setiap siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Seperti di subuh ini, malaikat malam sebentar lagi akan meninggalkan kita, tapi malaikat siang sudah datang. Sehingga dua-duanya ikut menyaksikan kita melaksanakan sholat subuh. Sehingga ketika malaikat malam kembali kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat malam mengatakan, saya tinggalkan hamba-hambamu yang beriman sedang melaksanakan sholat subuh. Ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga petugas malaikat tugas siang. Sebelum meninggalkan kita, malaikat malam sudah datang pada waktu sholat asar. Sehingga malaikat siang ditanya, sedang apa hamba-hambaku kau tinggalkan? Malaikat siang melaporkan orang-orang yang melaksanakan sholat asar. Kata malaikat, saya tinggalkan hamba-hambamu sedang melaksanakan sholat asar. Karena itu malaikat siang dan malam ini senantiasa bergiliran dan menyaksikan apa yang kita lakukan ini. Dua-duanya mencatatnya. Malaikat siang mencatat bahwa kita sedang melaksanakan sholat subuh. Malaikat malam pun ketika mau meninggalkan kita sudah mencatat amalan-amalan sholat subuh kita ini. Maka itu para jemaah sekalian, waktu subuh itu kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan supaya amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita ditinggalkan malaikat malam, kemudian malaikat malam melaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan sedang tidur, tidak bangun melaksanakan sholat subuh, atau kita mementingkan urusan yang lain, sementara sholat subuh kita tinggalkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak para jemaah untuk merenungkan beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Masalul ladzina, perumpamaane wong-wong yunfikuna kang padha nanjakake, padha nginfakake amwalahum bondone hartane wong akeh iku fi sabilillah ing dalem dalane Allah.
kama salihabbah kaya dene bibit ambatat kang cukul apa bibit sab'asana bila itu piro-piro wuli fi kulli sumbulatin saben uli mi'atu habbah itu menghasilkan 100 biji, 100 bibit. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dua sahabat ini yang terkenal orang yang dermawan. Orang yang suka mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tanggung jawab harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat. Ada dua pertanyaan nanti pertanggungjawaban, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh dan kamu keluarkan untuk apa? Kau belanjakan untuk apa? Itu maka Abdurrahman bin Auf itu merasa tanggung jawab tentang harta itu sangat berat. Diabot tanggung jawabnya tengersane Allah Subhanahu wa taala sehingga menginginkan hidupnya itu menjadi orang-orang biasa, tidak berlimpah harta. Tapi karena Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kaya, ketika panen kurma, kondisi kurma itu penuh dan tidak laku. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini membeli kurma-kurma orang Madinah. Karena banyaknya sampai akhirnya kurma itu hampir membusuk. Tapi qadarullah, dengan kurma yang kondisi tidak baik itu, tiba-tiba ada dari negeri Syam itu, di sana ada wabah yang dengan jenis kurma yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu dibutuhkan. Sehingga dibelinya kurma-kurma itu dengan harga yang berlimpah. Boten sido miskin, tapi tambah sugih. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengendaki. Maka itu para jamaah sekalian, ketika terjadi perang Tabuk, perang Tabuk ini jaraknya cukup jauh. Oke. Ada yang memperkirakan ya kira-kira Banyuwangi, Jakarta. Itu jaraknya. Itu ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Ini perang Tabuk. Musim panas. Ya. Terus perang zaman dulu itu peralatannya harus cari sendiri, mempersiapkan sendiri. Sangune nggih bondo dhewe, tidak digaji, tidak diantar dengan kendaraan. Ada yang jalan kaki. Saking susahnya sampai-sampai ada orang itu memakan satu kurma itu digunakan untuk beberapa orang. Mantun dimut, dikekno kancane, dimut maneh dikekno kancane, hanya untuk membasahi tenggorokannya. Saking panasnya dan tidak ada makanan. Ya. Ketika istirahat kemudian menyembelih unta, itu babate niki mboten dibuang, terus diperes gentenan nada, ilate nadai tetesane babat ini untuk membasahi tenggorokannya. Ini para jamaah sekalian. Maka itu ketika itu datanglah Abdurrahman bin Auf. Ya.
Kemudian matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya memiliki harta senilai 8.000 dirham. Aku serahkan untuk jalan Allah 4.000 dirham, dan undang 4.000 dirham saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Kemudian Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada harta yang kau persiapkan untuk keluargamu dan harta yang kau persiapkan untuk Allah. Mudah-mudahan barokah. Lalu datanglah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dijuluki Dzul Yadain, panjang tangan. Kalau kita biasanya orang disebut panjang tangan itu suka mengambil barang orang lain, ya, jukuan. Tapi yang disebut Rasulullah Dzul Yadain ini orang yang suka mengulurkan tangannya. Tangannya dowo. Suka mengulurkan harta bendanya. Sehingga ketika datang mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaum muslimin yang berangkat perang ini tidak semuanya memiliki perbekalan, peralatan. Karena itu, seluruh kebutuhan orang-orang yang kurang mampu mempersiapkan dirinya untuk berangkat perang, seluruhnya aku tanggung. Ini, seluruhnya aku tanggung. Jadi tidak tanggung-tanggung. Karena nilai itu bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta dikeluarkan. Itu dulu para sahabat berlomba. Ini separuh harta saya. Sahabat Abu Bakar itu, ini seluruh harta saya. Nabi bertanya, kalau seluruh hartamu kau berikan, lalu bagaimana keluargamu? Saya serahkan kepada Allah. Maka dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai gambaran bahwa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, niku diibarataken koyok kamasali habbah, koyok dini wini siji, ya. Kalau di negeri kita nandur pari, koyok dini saklas, bibit pari 1, istilahnya wong Jawa saklas, las siji ditandur, mantun-mantun cukul 7 wuli, tiap-tiap sak wuli isi 100 biji, berarti sak biji bisa membuahkan 700 biji, ya. Kalau itu ikhlas. Ini gambarannya. Orang memberikan sesuatu 1.000 itu bisa membuahkan 10.000, 70.000, bahkan sampai 100.000, ila ad'afin katsira, sampai lipatan yang lebih banyak daripada 700 kali. Ini adalah gambaran tentang mulianya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga istilah infak dalam Al-Quran itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib itu adalah zakat. Begitu juga kalau disebut sedekah dalam Al-Quran, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu adalah zakat. Selain itu disebut sedekah sunnah. Sehingga terdapat 2 kalimat infak dan sedekah. Apa bedanya infak dan sedekah itu? Infak itu biasanya berupa uang, berupa benda, berupa sesuatu, terus kebutuhan khusus biasanya. Misalnya untuk membangun masjid, untuk ngopeni masjid, untuk madrasah, untuk anak yatim, dan sebagainya. Jadi mengeluarkannya secara spesifik. Tapi sedekah lebih luas. Bisa uang, bisa harta, bisa makanan, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa apa saja yang dikeluarkan untuk kemaslahatan, untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya tinggi, supaya berkembang,
itu adalah sedekah. Maka itu infak dalam ayat ini adalah infak sunnah, bukan infak wajib. Kemudian dari ayat inilah para jemaah sekalian rahimakumullah. Dulu sekitar tahun 1942 di negeri Mesir itu ada kelompok atau koperasi pertanian itu meneliti, mempelajari, kemudian menanam, ya kalau di sana gandum atau yang lain yang sejenisnya ditanam, dirawat, dijaga dengan baik. Ternyata satu bibit itu bisa menghasilkan 40, 50, sampai 60, bahkan sampai 100 biji hasilnya. Kemudian ketika berkumpul para koperasi pertanian itu, kemudian ditunjukkan buah dari hasil tanamannya itu sesama anggota koperasi tersebut. Menghitungnya satu persatu, setelah itu mereka akhirnya percaya apa yang dikatakan oleh temannya itu. Semuanya berterima kasih kepada rekannya yang telah melakukan penelitian itu. Jadi pada perkembangannya, zamanlah yang akan menceritakan kepada kita tentang hal-hal yang disebut di dalam Al-Quran. Bukti. Itu para jamaah sekalian. Jadi kesimpulannya, bahwa orang yang menginfakkan hartanya di dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diibaratkan seperti orang menanam satu bibit, ya. Kemudian bibit itu ditanam dengan ikhlas, dijaga, dirawatnya, bagaikan menaburkan satu benih di tanah yang paling subur. Kita infak di masjid itu bagaikan tanah yang subur. Tanah yang subur itu mudah bertumbuh, berkembang. Ya. Gitu. Tumbuh dan berkembang. Itu yang disebut dalam hadis Rasulullah, ambatil kala wa usbal kasir. Amsakatil ma ambatatil kala wa usbal kasir. Jadi tempat itu subur, bagaikan tanah yang subur, ketika turun hujan menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ini. Maka kita mengeluarkan harta benda kita ke masjid ini untuk apa saja, yang tujuannya untuk mengangkat kalimat Allah, li'ilati kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu melipat gandakan liman kepada orang yasha'u yang dikehendaki. Allah akan melipatkan lebih banyak lagi bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan keikhlasan dan ketulusan kita dalam rangka mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal pernah meriwayatkan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan menginfakkan harta bendanya, maka Allah akan menyediakan pahala gudang rahmatnya, yang pahala tersebut tidak ada putus-putusnya. Maka itu, marilah kita menjadi orang yang bisa memprakarsai, memberikan contoh, mendahului hal-hal yang baik. Supaya apa? Supaya ditiru oleh orang-orang lain dan ditiru oleh generasi kita, bahwa kita ini selalu berbuat baik.
dengan diri kita, dengan harta kita. Karena pada dasarnya manusia itu secara fitrahnya mempunyai kecenderungan untuk meniru perbuatan baik pada sesamanya. Nek enten wong lakoni apik mesti kepingin iso nglakoni apik. Itu. Makanya kata Rasulullah, menilai seseorang itu nilailah agama temannya. Di koncoan kali sinten sing dikonco niku ya nopo. Kalau yang ditemani itu orang yang baik, pasti dia akan menjadi baik. Sing dikoncoi wong sing elek-elek tidak akan bisa menjadi baik. Nggih. Boten iso mempengaruhi, justru dipengaruhi oleh temannya. Makanya dolek konco dikengken dolek konco sing apik. Kumpul kali tiang apik diibaratkan seperti koyok nyideki wong dodol ngewangi. Mendekat kepada orang yang menjual minyak wangi. Dia pasti akan ingin membeli minyak wangi itu atau paling tidak kecipratan minyak wangi. Kalau dulu di pasar-pasar itu ada orang jual minyak wangi, kemudian ada orang lewat disemprot itu dia. Jadi kecipratan wangi. Tapi kalau teman yang buruk itu diibaratkan seperti berteman dengan pandai besi. Pandai ini kan penggaweane ngubuk, ngobong besi dan sebagainya, dihubuk ya dengan api, kemudian mengeluarkan keluih, angse, ya, macam-macam. Itu bisa mengenai pakaian kita. Kalau kena apinya pakaian kita bisa lubang, ya, kena keluih, sangit. Itu gambaran orang yang berteman. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, pasti ketularan elek. Titik akeh pasti ketularan elek. Ini berteman dengan orang yang baik seperti orang berteman dengan penjual minyak wangi. Masih gak tuku tetap kecipratan wangi. Ya. Kalau dia tidak bisa berbuat sama dengan temannya, paling tidak mendekati kebaikannya. Sehingga ditiru. Ya. Jadilah orang yang ditiru. Ya. Atau meniru kebaikan. Sebab ditiru itu pahalanya besar. Ketika memperakasai, membuat contoh kebaikan. Itu Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa umila biha ba'dahu." Ya, siapa yang memprakarsai di dalam Islam sunnatan hasan, perbuatan yang baik, fa umila kemudian dikerjakan biha dengan kebaikan itu ba'dahu sesudah orang itu, orang lain mencontohnya maksudnya, kutiba lahu misla ajri man amila biha. Dicatat baginya misla ajri man amila. Dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang melakukan. Saling enten jenengan ada satu perbuatan baik, tidak ada orang yang melakukan, jenengan mengawali. Lalu akhirnya kok baik, orang lain meniru. Maka jenengan mendapatkan pahala dari jenengan kerjakan. Ketika ada orang lain yang juga mencontoh perbuatan baik itu, setiap orang yang melakukan, jenengan mendapatkan pahala kebaikan seperti kebaikan orang ini. Jadi kalau ada amalan sunnah kok padam, tidak ada yang mengerjakan, awali. Kemudian dicontoh oleh orang lain, setiap kali dia melakukan, jenengan akan mendapatkan bagian. Begitu juga sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan untuk memprakarsai, mengawali sunnatan sayyi'atan, satu perbuatan yang buruk, fa alaihi wijruha, maka dia mendapatkan dosa, wa wijru man amila biha, dan mendapatkan dosa kepada orang-orang yang menirunya. Dengan ngawali suatu perbuatan yang buruk, lalu ditiru oleh orang lain, dengan dosa dan mendapatkan bagian dosa dari orang yang melakukan. Ini yang menjadi dosa jariah. Jadi bukan kebaikan saja yang disebut jariah itu. Amal jariah. Amal jariah itu ada amal buruk, ada amal baik. Setiap kita mengawali. Misalnya ada satu tempat, kemudian ada tempat duduk-duduk, nongkrong anak-anak. Ayo kita buatkan pos, Pak, anak-anak senang. Lalu di tempat itu
digunakan untuk mabuk-mabukan, untuk judi, minum dan sebagainya, kemaksiatan di situ. Jenengan yang mempunyai pikiran bangun tempat itu, selama tempat itu digunakan maksiat, selama itu pula jenengan dapatkan bagian dosa. Yang disebut dosa jariah. Bukan pahala saja yang jariah, tapi dosa juga ada jariah. Ini ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, selama tempat buruk itu jenengan gagas, jenengan prakarsai itu dilakukan untuk kemaksiatan, maka tetap kita mendapatkan dosa. Ini para jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian ayat berikutnya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina itu orang-orang yunfikuna yang membelanjakan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, summa la yutbi'una, kemudian tidak diikuti ma'anfaku, apa yang diinfakkan itu, manna, undat-undat, wala adan, dan tidak menyakitkan hati. Membelanjakan hartanya, infak, tidak diiringi dengan undat-undat. Ya. Waktu ngekno ikhlas, begitu enten masalah, undat-undat pemberiannya. Ini ngobian tak bantu ini, sebagainya. Ya. Tiang sing suka undat-undat, pemberiannya itu hilang pahalanya. Dan orang yang diberi tidak berubah, pemberiannya itu tidak akan menjadi haram. Dengan diberikan makanan misalnya, sampai kapanpun makanan itu tetap halal bagi yang diberi, walaupun sing memberi tidak ikhlas, undat-undat, balik diomong, balik diomong, pahalanya hilang, tapi tidak berubah pemberiannya itu menjadi tidak halal. Tetap halal yang diberi, tetap halal. Nah, orang yang ikhlas tidak pernah undat-undat, tidak pernah menyakitkan hati, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, itu mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita memberikan sesuatu manawwala, tanpa ada menyakitkan hati, terus diurik-urik maneh, diundat-undat. Jangan pernah. Apapun yang kita berikan kepada orang lain pun sampai diomong, ayo kak iling biyen tak bantu, biyen tak kei, biyen tak utangi, biyen macam-macam saiki. Enak, itu namanya undat-undat, menyakitkan hati. Iling biyen gak diopo-opo, tak selangi kayak itu gitu. Percuma itu, hilang pahala itu. Orang yang dibantu tidak berdosa, orang yang diberi tidak berdosa. Tapi kita yang melakukan itu sia-sia, tidak ada artinya. Ditambah lagi orang yang ikhlas tadi, di samping pahala dari Allah, wala khaufun alaihim. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut nanti pada hari kiamat, alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, tidak ada rasa duka cita. Ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Di saat orang-orang ketakutan melihat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diberikan ketenangan, diberikan kenyamanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para jamaah sekalian. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min yaumin gharabat samsuhu, tidak ada hari-hari gharabat samsuhu, ketika terbenam mataharinya, illa wa malakani, kecuali ada dua malaikat, yunadiyani, mereka malaikat ini berdoa kedua-duanya. Apa doanya? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang menafkahkan hartanya. Didoakan oleh malaikat diganti. Karena memang janji Allah, nopo-nopo sing kita infakkan itu diganti oleh Allah di dunia ini. Dia mendapatkan pahala apa yang diberikan, dan dia diganti oleh Allah dengan jalan yang lain. Ini yang banyak orang tidak yakin, kurang percaya bahwa apa yang dikeluarkan itu
pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang yakin maka dia akan mengeluarkan hartanya dengan ikhlas, tidak ragu-ragu, dan Allah pun juga mengganti dengan pasti. Kita bisa buka di dalam surat Saba, surat 34 ayat 39 itu Allah berfirman yang sering saya sampaikan, surat 34 ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Qul, katakan Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki, liman, bagi orang yasha'u, yang dikehendaki, wa yaqdiru lahu, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan, apa sing sira belanjaake, min syai'in, dari sesuatu, fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, akan menggantinya. Niki janjine Allah. Apa saja yang kita infakkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang yakin, sehingga berat mengeluarkan harta bendanya. Untuk infak, untuk sedekah niku berat. Walaupun dalam Islam itu perintahnya mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Tidak memaksa harus sekian dan sekian. Sesuai dengan kemampuannya. Ini. Tapi ternyata orang yang tidak infak, tidak sedekah itu ada dua kemungkinan. Berat ekonominya, berat keuangannya, atau berat hatinya. Enten sing abot atine, enten sing abot duwike. Sing abot atine niki sing repot. Abot duwike ini tidak masalah. Tidak ada masalah. Mungkin istri kalau aturakan dalam melaksanakan agama Allah itu ada tiga. Pertama harus tahu, kedua harus mau, ketiga harus mampu. Ini. Kuncinya pertama itu tahu, ngerti, oh ini amalan baik. Ilmu. Yang kedua, mau. Ada keinginan untuk melakukan apa yang diketahui. Terus masalah yang ketiga, mampu ndak. Jika dia tahu, dia mau, tapi tidak mampu, tidak ada masalah. Allah tidak mengadab mereka. Allah tidak menghisab karena tidak mampu. Yang jadi masalah, dia tahu, ya, dia mampu, tapi tidak mau. Ini yang jadi masalah. Enten yang tahu, enten yang mampu, tapi tidak mau. Ini. Jadi ada yang berat hatinya, ada yang berat hartanya. Yang berat hartanya tidak masalah, yang berat hatinya berarti mengandung dosa. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka itu orang-orang yang membelanjakan hartanya yang tidak diikuti dengan undat-undat, menyakitkan hati, ya, dibolak-balik diomongi itu, dia mendapatkan pahala dari Allah, dan nanti pada hari kiamat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir sama sekali. Ini makanya kita harus hati-hati. Kalau memberikan sesuatu kepada orang, jangan pernah diure-ure, ilingo biyen tau tak kei, ilingo biyen tau tak selangi, dan seterusnya. Jangan pernah. Karena itu menghilangkan pahala pemberian kita, pertolongan kita. Ini undat-undat. Maka itu para ulama, undat-undat itu boleh hanya dua orang. Sinten? Pertama, orang tua kepada anaknya, maka tidak berdosa. Wong tua ngundat-ngundat yang anaknya karena anaknya durhaka. Itu orang tua tidak berdosa. Kon kecil tak gede no, tak ewangi ini tanah-tanah gede kon gak jowo mbak aku. Itu tidak berdosa orang tua. Tidak menyebabkan apa yang dilakukan itu hilang pahalanya. Yang kedua, guru kepada muridnya. Ya. Karena apa, menghina gurunya, tidak taat kepada gurunya, sampai diundat-undat ilmu. Ini kamu tak didik, tak ajari kebaikan gini. Ternyata kamu seperti itu perbuatan. Ini tidak menyebabkan guru ini berdosa dan hilang pahala pendidikannya. Jadi dua hal ini
dibolehkan seandainya terpaksa, tapi kalau bisa tidak perlu orang tua atau guru tidak perlu undat-undat pemberiannya, tidak perlu. Tapi anak harus bakti kepada orang tua, anak harus bakti kepada gurunya, karena guru ini yang mendidik, yang mengajari kebaikan-kebaikan. Ini sekarang ini anak-anak kita itu tidak ada terima kasihnya, kepada orang tua juga tidak ada terima kasihnya, kepada gurunya juga tidak ada. Ya, ketika kecil dididik, diajari ngaji dan sebagainya, kalau sudah besar itu sama sekali tidak ada terima kasih. Apa terima kasihnya? Nek ketemu sopon, itu saja. Kadang-kadang cilik ngaji diwurui sampai isok maca Quran, begitu gede ketemu itu seperti tidak kenal, menengai. Dulu murid ngaji saya dulu, pokoknya nggak kenal, nggak mau nyapa, nggak mau. Itu kebanyakan, apalagi kalau sudah keluarga, rumoso wis gede, wis uwong. Itu murid-murid ngaji, apalagi murid-murid sekolah. Rasa terima kasihnya tidak ada. Ya, satu lagi, ayat berikutnya, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pemaafan itu khairun, lebih baik, min sodakotin, daripada sedekah, yatba'uha, yang diikuti adzan, menyakitkan hati. Artinya omongan sing apik nek enten wong jalu, ya, ada pengemis misalnya, ada orang yang butuh, itu ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi menyakitkan hati. Kita ini kan sering kadang-kadang tidak sadar, ono pengemis nyaluk dikek kita nomornya jaluk nyaluk gawe kok. Tidak, kita berikan dengan ikhlas, biar itu urusan mereka. Ya, kalau mengenal nasihati, ya dudukkan, jangan sampai menyakitkan hatinya. Saya duduk sih, kasih minum, kasih uang, lalu dinasihati, insya Allah orang itu tidak sakit hatinya. Mas sampean kan si enom sih, ngopo gak nyampai kerja kok. Dan wong-wong tondolek botol-botol bekas sembarang itu pak itu sampai ini. Ya memang kadang-kadang memang menjengkelkan. Ya. Saya di belakang ngonten kentok, ngonten tonggone, tapi langganan pulau kuatan. Langganan kulo kata enten mingguan, enten bulanan, minta itu. Gitu. Itu datang. Sampai enten tiang niku Jumatan ngene mriku penili. Begitu tahu saya punya jadwal khutbah di sana. Masjidnya diparani ditoleki jadwal itu nomor ditulis. Mantun ditulis WA, Assalamualaikum Ustaz, saya jamaah penili. Saya namanya ini, saya berperan PHK ini. Barangkali ya Ustaz ada rezeki, mohon saya dibantu 200.000. Saya jawab, Waalaikumsalam Mas, rumah saya bukan di Surabaya, di Sidoarjo, di Sepanjang. Sampeyan njaluk bantuan 200 tak bantu, asal sampeyan gelem teko. Ya ndugi ya. Saya tidak punya sepeda motor, saya sepeda pancal ya pelan-pelan. Akhirnya saya tunggu jam 7 untuk mriki. Mulai seminggu WA mali. Bapak kula sedo teng Jember mboten enggak ada sang, ya Allah. Perkara temen bejuk atau mboten, yang penting kita ikhlas. Masih tiang iku bejuk, kalau kita beri kita tetap mendapatkan pahala kok, tidak hilang pahala kita. Jadi tetap kita harus ikhlas mengeluarkan uang. Nih, sing sering kula aturaken itu. Ya, jadi nyeritakan ini bukan ria, tapi kejadian-kejadian yang jadikan pelajaran bagi kita. Jadi tiang itu kalau berilmu menceritakan amalannya itu bukan ria, untuk memberikan pelajaran, bukan pamer. Itu. Ini. Makanya ucapan yang baik itu lebih baik di hadapan Allah daripada sedekah yatba'uha adzan, yang diikuti dengan menyakitkan hati. Kayak gulu wes rohon tidak ikhlas, menyakitkan hati orang yang diberi. Maka kalau ada orang minta-minta, kita ucapkan kalimat yang baik. Ya, kalau memang itu masih kuat, masih muda, masih bisa bekerja, duduk dulu Mas, kilo ngombe. Ini uangnya. Saya dulu tidak sengaja, yang tinggal liung arep sekolah, kalau pikir jangan daftar sekolah, yang STM.
Apa Mas mau daftar sekolah? Boten. Terus lha apa? Kulo ket wau mulur dereng nedho. Ketepaan kula kon enten atus 50 kula atus 50. Alhamdulillah rezekiku kon mriki. Nek ancan dereng ancan seminggu moro mali lho. Ngono. Pelanggan. Akhirnya nek 50-50 terus nggih enak kula kurangi malih 30, kula kali malih 20. Sakniki paling tuwiti sedasa nek teko. Akeh-akeh. Ini, tapi tidak pernah menyakitkan hatinya. Cari tahu macam-macam. Padahal kriane mriko, lidah kulon mriko. Lho, beda pancal mriki. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, jangan pernah memberikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapa saja. Jangan pernah yatba'u hada, diiringi dengan sakit hati. Ngundat-ngundat diomongno. Hilang pahala kita dan orang itu tidak berdosa. Wallahu ghaniyun halim. Dan Allah itu ghaniyun maha kaya, halimun dan maha aris, maha santun. Allah itu. Inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah infak dan sedekah. Mari kita biasakan diri. Ayat surat Ali Imran ayat 134 itu menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil. Cirinya orang yang bertakwa itu orang yang yunfikuna, membelanjakan fisarro dalam keadaan lapang, longgar rezeki ini, wadorroi dan dalam keadaan sempit. Rezeki ini titik, rezeki ini akeh, longgar, susah, diperintahkan yunfikuna. Membiasakan infak sesuai dengan kemampuan kita. Wal kadiminal itu, dan bisa menahan amarah, wal afina aninas, bisa memaafkan orang lain. Tidak mudah dendam, tidak mudah mangkel, gampang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.